Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa rahmatullah, kita lanjutkan pelajaran kita tentang faedah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah tentu saja kita bersyukur atas karunia, hidayah dan taufiknya yang Allah berikan pada kita semua, dan salawat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita pagi ini akan lanjutkan pada faedah zikir yang ke-51 sampai insyaallah 55. Al-hadiyatu wal khamsun. Barang siapa yang ingin diam di kebun-kebun surga di dunia, maka hendaklah dia banyak berzikir kepada Allah. Sebab suatu saat Rasulullah SAW pernah ditanya, "Wa ma riyadul jannah ya Rasulullah?" Qala, "Majalisud dzikri." Apa yang disebut dengan kebun-kebun surga ya Rasulullah? Kemudian Rasulullah menjawab, "Majalisud dzikri." Majlis zikir. Artinya bahwa seseorang yang ada dalam keadaan berzikir bersama majlis, maka sesungguhnya dia seakan-akan sedang menghuni kebun surga pada saat dia ada di dunia ini. Yang kedua, yang hatsaniyah wal khamsun 52, inna majalis dzikri majalisul malaika. Sesungguhnya majlis zikir itu juga adalah majlis para malaikat. Karena malaikat adalah hamba Allah yang senantiasa berzikir, maka sangat sangat nyambung, sangat connect tatkala ada orang-orang berzikir, maka malaikat juga berzikir bersama mereka, sehingga juga malaikat bersama mereka menyertai mereka. Yang selanjutnya, pemirsa rahmatullah, ats-tsalitsah wal khamsun, innallaha azza wa jalla yubahi bidzakirina malaikatahu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala membanggakan az-zakirin, orang-orang yang berzikir kepadanya di hadapan para malaikat. Artinya Allah bangga dengan orang-orang yang yadhkurullah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim, atau mereka yang berzikir setiap saat mengingat Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan lewatkan ini kesempatan yang sangat luar biasa. Tatkala kita banyak berzikir, maka kita menjadi viral, menjadi trending di tengah-tengah malaikat, karena Allah berbangga dengan orang-orang yang zikirin itu, sehingga kita menjadi perbincangan di kalangan malaikat di langit. Ar-rabi'ah wal khamsun, yang ke-54 adalah anna atau inna mudminadz dzikri yadkhulul jannata wa huwa yadhak. Disebutkan bahwa seseorang yang mudmin adz-dzikr, yang kecanduan. Nah, ini nih luar biasa. Yang kecanduan. Orang kecanduan untuk berzikir, dia akan masuk surga sambil tersenyum. Disebutkan dari Abi Darda radhiyallahu anhu qala, alladzina la tazalu alsinatuhum rutaban min dzikrillah azza wa jal yadkhulu ahaduhum aljannata wa huwa yadhak. Seseorang yang senantiasa lisannya basah dengan zikir kepada Allah, maka dia akan masuk surga dengan sambil tertawa dan pasti juga tersenyum. Al-khamis wal khamsun, yang ke-55 adalah anna jami'al a'mal innama syuri'at iqamatan li dzikrillah subhanahu wa ta'ala. Setiap pekerjaan yang Allah syariatkan kepada kita ditujukan untuk zikir kepada Allah Subhanahu wa taala.
Allah berfirman misalnya, wa aqimis salata lidzikri, dan tegakkanlah salat untuk berzikir kepadaku atau untuk mengikatku. Pemirsa rahimakumullah, mari kita rindu pada majalis Riyadul Jannah, kebun-kebun sorga, dengan zikir kita. Kemudian kita menjadi berkumpul dengan para malaikat karena pada saat kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian jadilah kita orang yang dibanggakan Allah Subhanahu wa taala di tengah para malaikatnya. Jadilah kita yang trending di tengah-tengah malaikat, menjadi viral di tengah-tengah mereka. Kemudian jadilah kita orang yang kecanduan untuk berzikir, dan kita sakau kalau kita tidak berzikir. Ya, kita tidak berzikir pada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kemudian kita ada nutrisi yang hilang pada saat kita tidak berzikir kepada Allah. Kita ingin banget berzikir kepada Allah, menjadi kebutuhan kita. Karena orang-orang yang mudminu dzikr, ini luar biasa, mudminu dzikr, orang yang kecanduan untuk berzikir, yadkhulul jannata wa yadhak, dia akan masuk surga sambil tertawa, sambil tersenyum. Kemudian kita juga sadar bahwa sungguhnya ini yang ke-55, bahwa sungguhnya seluruh pekerjaan, suatu amal yang Allah syariatkan adalah untuk ditujukan agar bisa dengan amal itu yang bersangkutan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita menjadi adz-dzakirin sabahan wa nahar wa masaan wal lail, menjadi orang yang zikir kepada Allah pagi, siang, sore, senja, dan kemudian malam. Aku qouli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.